Oke, kita langsung mulai aja kali Mang ya. Jadi teman-teman cuan troopers di sini kan mungkin udah banyak juga nih yang mengerti saham syariah begitu ya. Tapi ada juga mungkin buat teman-teman nih yang belum mengerti apakah itu saham syariah begitu kan. Jadi mungkin Mang Amsi bisa menjelaskan nih apa sih saham syariah itu dan prinsip-prinsip apa aja yang mendasari saham syariah. Oke, makasih Kak Jo. Terima kasih juga Sukor Sekuritas sudah di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita sharing lagi ya. Jadi kalau ditanya tentang saham syariah itu kan ada dua kata ya, saham dan syariah. Kalau saham mungkin semuanya sudah pada mengenal ya, saham itu bukti kepemilikan kita atau seorang investor terhadap sebuah perusahaan, itu sahamnya. Kemudian kalau syariahnya itu berarti sahamnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan menurut syariah gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang kriterianya berarti tidak terlepas dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini yang mengatur khusus tentang saham itu diatur oleh dua fatwa yang dominan ya. Yang pertama adalah Fatwa nomor 80 tahun 2011 dan Fatwa nomor 135 tahun 2020. Nah ini dan juga ada satu lagi Fatwa nomor 138 tahun 2020 kalau tidak salah ya. Tapi yang populer dua, 80 dan 135. 80 itu mengatur tentang mekanisme perdagangannya dan 135 itu mengatur kriterianya. Jadi sebenarnya sih urutannya harusnya kriteria dulu baru transaksinya gitu ya. Tapi di Indonesia fatwanya duluan tentang transaksi, mekanisme dulu. Itu tahun 2011. Inilah yang mendasari lahirnya sistem online trading syariah atau SOTS dan juga indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Kemudian di tahun 2020 dipertegas kembali tentang fatwa tentang sahamnya itu menjelaskan tentang kriteria dari saham syariah itu sendiri. Di mana di situ disebutkan misalnya screeningnya itu 3 tahap ya. Pertama tahap core bisnisnya, kedua tahap utang berbasis bunga, dan yang ketiga tahap pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Nah kalau sudah lolos 3 screening itu maka dinyatakan sebagai efek syariah. Dan saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 530-an emiten yang masuk ke dalam efek syariah. Artinya sudah lebih dari 61% saham yang ada di Indonesia itu sudah tergolong ke dalam kriteria syariah. Dari 850-an emiten yang ada itu 530-annya sudah tergolong ke dalam efek syariah. Itu mungkin kan pengantarnya. Siap. Wah ini sangat detail sekali jawabannya. Terima kasih Mang Amsia. Ini pasti mencerahkan nih buat banyak teman-teman cuan troopers gitu ya yang mungkin sering mendengar saham syariah itu apa begitu kan, tapi mungkin belum tahu juga begitu kan. Tapi mungkin aku juga yakin banyak teman-teman di sini juga yang sudah mengerti dan juga mengikuti investasi berbasis syariah nih. Nanti kan kita obrolnya kan tentang prospeknya gimana, tapi nanti kita simpan di belakang ya. Oke, tadi Mang Amsi berarti mention tentang ini ya, dulu tuh awalnya mekanismenya dulu Mas ya, yang diatur ya Mang ya. Betul. 2011 ya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin buat teman-teman di sini yang pengen tahu cara kerjanya investasi syariah itu gimana sih, Mang? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya dengan cara yang simpel nih buat teman-teman mengerti. Jadi mungkin apa ya bedanya investasi konvensional saham dengan syariah gitu? Kerjanya gimana tuh teknisnya? Sebenarnya sih kalau yang namanya investasi atau trading saham, mekanismenya sama saja, Kak Jo ya. Istilahnya mau yang konven ataupun yang syariah itu pasti melalui mekanisme perdagangan atau jual beli ya. Di situ ada mekanisme jual beli dulu. Nah, yang membedakan itu hanya 2 saja sebenarnya. Pertama itu adalah bagaimana kita memilih sahamnya itu sesuai dengan kriteria saham syariah dan tidak perlu pusing karena sudah ada indeksnya. Jadi indeks saham syariah Indonesia pilih saja dari situ. Kemudian yang kedua, mekanisme perdagangannya atau cara berdagangnya itu harus sesuai dengan kaidah syariah. Misalnya, kita tidak bisa menggunakan utang margin dari sekuritas karena itu berbasis bunga. Jadi kita hanya bisa cash basis transaction, artinya transaksinya itu sudah hanya menggunakan uang tunai yang ada.
Tapi semua itu tidak perlu pusing kalau kita sudah menggunakan sistem online trading syariah. Jadi sistem online trading syariah itu sudah mengotomatiskan transaksi kita. Kalau misalnya memilih saham yang non syariah itu pasti ditolak oleh sistem. Kemudian kalau kita memilih saham syariah pun tapi menggunakan utang berbasis bunga atau menggunakan margin yang ada bunganya, itu juga sama, kita akan ditolak oleh sistem, reject by system. Jadi istilahnya dengan adanya SOPS ini atau sistem online trading syariah itu menghemat pikiran, screening dan tenaga kita untuk memilih saham mana yang syariah atau transaksi mana yang sesuai syariah. Jadi intinya teman-teman kalau ingin jadi investor syariah, cara mudahnya ya kita menggunakan sistem online trading syariah. Kalau tidak ingin pusing dengan memilih atau memilah mana saham yang syariah atau transaksi mana yang sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Seperti itu, Kak. Oke, makasih ya Mang ya. Wah, ini buat teman-teman juga mungkin yang mau belajar atau mungkin mendalami lagi tentang apa itu saham syariah atau investasi syariah, bisa nih langsung cek ada di saham syariah ya, Mang ya. Sebagai salah satu founder, teman-teman bisa cek IG-nya, betul ya? IG-nya apa ya Mang ya tadi ya? Kalau komunitasnya @syariah saham ya, @syariah saham. Kalau saya pribadi mang.amsi. Nah ya, jadi teman-teman bisa ya follow ya Mang Amsi ya sama Syariah Saham nih buat teman-teman yang mau belajar lagi lebih dalam begitu ya. Dan juga tadi Mang Amsi kan mention tentang indeks ini ya. Indeks saham syariah ini juga bisa membantu ya buat teman-teman melakukan pemilihan saham-saham syariah begitu ya. Ada ISI, ada G ya, Jakarta Islamic Index kalau nggak salah, sama ada G70 kalau nggak salah ya, Mang Amsi ya. Betul ya. Ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan lah ya buat teman-teman gitu ya untuk memilih saham syariah. Ya. Jadi indeks itu sekarang indeks syariah itu sudah ada 5, Kak. Oh, udah 5. Yang pertama ya udah 5. Yang pertama yang paling tua itu JI ya, Jakarta Islamic Index. Itu sejak tahun 2000. Kemudian yang kedua itu ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, tahun 2011. Kemudian JI 70 tahun 2018, Jakarta Islamic Index 70. Kemudian di tahun 2021 itu ada IDX MES BUMN 17, artinya BUMN yang syariah 17 dipilihkan yang paling liquid gitu ya. Terakhir di tahun 2022 ada IDX Syariah Grow, IDX Grow ya. IDX Syariah Growth. Jadi saham-saham yang masih potensial bertumbuh di luar yang kapitalisasi besar begitu. Itu ada 30. Jadi kita sudah punya 5 indeks, kalau kita ambil ya atau kita skemakan atau gambarkan, stock universe-nya itu ada di ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi itu keseluruhan saham syariah yang ada. Kemudian dipilih lagi ada 70 yang paling liquid, itu namanya JI70. Kemudian dipilih lagi 30 yang lebih liquid dan lebih besar kapitalisasinya jadi JI, Jakarta Islamic Index. Sementara untuk indeks MES BUMN dan indeks Syariah Growth itu tematik ya. BUMN berarti berdasarkan BUMN, kalau Syariah Growth berarti berdasarkan pertumbuhan dari emitennya. Itu mungkin, Kak. Wah, ini jelas banget ya teman-teman ya. Makasih banyak nih Mang Amsi untuk jawabannya. Nah, kalau misalnya tadi kan Mang Amsi udah mention nih beberapa istilahnya kriteria dan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya begitu kan, apakah investasi syariah itu menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit nih dibandingkan investasi konvensional? Atau mungkin ternyata tidak sama sekali gitu. Mungkin Mang Amsi bisa kali ya memberikan pencerahan atau mungkin menjelaskan bagaimana keuntungan investasi syariah itu apakah ada perbedaannya dengan investasi konvensional? Oke, dari sisi return ya, dari sisi imbal hasil sebenarnya sih kalau harus jujur ya, di tahun 2022 itu indeks saham syariah Indonesia itu indeks saham syariah Indonesia itu tumbuh 15% lebih. Jadi justru mengungguli IHSG yang hanya 5%-an. Jadi di tahun 2022 justru saham-saham syariah itu lebih unggul ketimbang saham-saham konvensional. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2022 saham yang kenaikannya cukup tinggi, cukup pesat atau cukup signifikan itu adalah saham-saham yang berbasis komoditas, terutama di energi di batu bara dan juga minyak bumi dan gas. Dan itu adalah penggeraknya kebanyakan saham syariah gitu.
Adaro, Bayan Resources, kemudian ITMG, PTBA, itu semuanya saham-saham syariah, Mas Jo. Jadi ketika misalnya saham batubara naik, maka yang terkerek itu saham syariah, indeks saham syariah. Maka di tahun 2022, indeks kita yang syariah, ISI itu, adalah indeks saham syariah terbaik di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia udah jelas itu mengungguli IHSG, mengungguli JI, mengungguli Q45 gitu. Bahkan di dunia pun itu indeks kita, indeks saham Indonesia itu paling baik returnnya di tahun 2002 ketika yang lain itu banyak yang minus bahkan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau saham syariah itu tidak terlalu menguntungkan ketimbang saham konvensional, mungkin beberapa data bisa menyangkal itu ya. Ketika pandemi misalnya, ketika tahun 2020-2021, J70 itu indeks yang paling signifikan kenaikannya ketimbang indeks yang lain. Itu lagi-lagi indeks syariah. Kenapa? Karena katalisator di tahun 2020-2021 adalah saham BRIS. Kita tahu saham BRIS naik dari 135 ke 3.800. Itu terjadi di tahun 2002 ketika masa pandemi. Artinya gini teman-teman, kalau kita misalnya bicara indeks, itu sudah membuktikan beberapa tahun terakhir, saham syariah bahkan mengungguli yang indeks konvensional. Belum lagi kalau kita bicara secara individual sahamnya. Ya seperti tadi, saham BRIS pernah naik tinggi. Di tahun 2021 itu bank-bank digital seperti Bank Aladin juga pernah naik tinggi. Metrodata Elektronik juga pernah naik tinggi begitu. 2022 saham-saham batubara, misalnya ITMG, kemudian Bayan Resource yang paling fenomenal mungkin Bayan ya, kemudian Harum Energi, kemudian PTBA juga sama seperti itu ya. Intinya saham-saham yang secara individual itu juga banyak saham-saham yang sangat potensial kenaikannya. Jadi di setiap tahun tuh selalu ada permata atau berlian yang bisa kita temukan di antara ratusan saham syariah tadi yang bisa mengungguli saham-saham konvensional. Jadi kalau kita bicara indeks, kita bisa buktikan dengan data di tahun kemarin mengungguli indeks lainnya, dan secara individual itu lebih luas lagi cakupannya, lebih memungkinkan lagi potensinya bisa mengungguli saham-saham konvensional. Mungkin gitu kan. Oke. Wah, jadi benar ya. Emang aku juga sempat sebenarnya lihat datanya, memang kemarin itu indeks saham syariah itu mengungguli IHSG, betul. Itu betul banget ya teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya bahkan kalau misalnya kita melihat berdasarkan data, investasi syariah itu menguntungkan dan booming banget. Tadi Mas Amsi juga mention tentang performance secara global juga ya, yang patut nih teman-teman pantau dan perhatikan, dan bisa dibilang juga bangga begitu ya dengan performance dari saham-saham syariah di negara kita ini. Wah, luar biasa banget. Tadi sampai ada yang ngomong apa itu tadi, pasar modal nih, saham di pasar modal akan syariah pada waktunya, sih katanya. Tadi sama Mas juga udah mention 61% ya, betul ya, 61% saham-saham yang ada itu sudah masuk ke dalam saham syariah begitu ya, memiliki prinsip-prinsip syariah. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Topik kita mungkin sekarang membahas tentang sentimen atau kondisi market lah ya.